kiai-kiai di situ, terus naik ngobrol kayak gini, ngopi kita, terus kasih alamat. Beberapa bulan kemudian dia sowan ke sana, ternyata kiainya udah meninggal 10 tahun yang lalu. Sering kayak gitu. Tadi tak bilang, untuk menghancurkan suatu negara itu menghilangkan identitasnya, terus memutarbalikkan fakta, udah itu aja, cukup, hancur itu sudah negara. Kalau saya pernah pakai metode itu, dupa itu sebenarnya buat sarana konsentrasi aja. Betul. Konsentrasi beneran. Jadi kita sebenarnya berdoa itu nggak boleh menengadah. Ada kan hadisnya kan? Karena dia akan kena kilatan sinarnya Allah kan dia harus tunduk gini terus. Maka kalau kita ada dupa dan lain sebagainya itu sebenarnya buat kita konsentrasi, fokus dan lain sebagainya, bukan untuk itu klenek terus jin itu tidak salah. Itu bahkan di Arab kan jual itu wangi-wangian dan kasturi dan sebagainya memang dijual. Kalau di dupa menyan itu sebenarnya sarana untuk kita konsentrasi, fokus. Ya kan kita kan kalau misalkan di tempat-tempat yang semacam itu, kita kan nggak minta ke jenazahnya yang mayitnya itu, bukan. Kita hanya di sana berdoa kepada Allah di tempat itu. Sama kayak misalnya kita di saraynya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian di Masjidil Aqsa, kan sama juga sama. Kayak gitu. Cuma ini kita kan nggak bisa selamanya terus setiap hari kita ke Mekah, maka kita mencari tempat-tempat yang semacam itu kan dalam rangka untuk menembah, kalau Jawa tuh manunggaling Gusti eling sangkan paraning dumadi. Kalau seperti kasusnya Mas Farid itu, Bisa jadi. meskipun itu kita berdoanya ke Allah, Ya. tapi posisinya di situ, itu gimana? Nah itu tadi orang dulu bikin candi, jauh. Oh, sing kita. Ya, itu kan titiknya nggak ngawur. Jadi di situ memang ada titik-titik sing medan magnetnya tinggi. Sekarang Untuk berdoa. kalau kita logika ya Mas, misalkan sekarang kalau kita mau ngebor air aja ya, kita sumur itu ya, titiknya kan kita sekarang pakai geolistrik kemudian dan lain sebagainya. Nah kalau orang dulu itu loh, metodenya gimana coba jenengan penggali? Metode pencarian. Pencariannya gimana logikanya? Ah. Apa nggak lebih canggih mereka? Karena terbukti ratusan tahun bahkan ribuan tahun nggak habis sumbernya. Kalau kita kan cuma 60 meter dan itu pakai teknologi. Mereka itu sumber-sumber yang misalkan ada di 9 derajat dan lain sebagainya itu kan purba. Iya. Zaman kerajaan itu. Dan Jolotundo jenengan barusan ke sana. Ya. Itu patirtan yang benar-benar sakral Ya, dan keren itu itu. sudah zaman Majapahit. Dan itu ditemukan sejak dulu tidak habis airnya, itu logikanya bagaimana? Teknologi pada saat itu penemuannya sama seperti tadi titik penemuan candi, kita membangun nggak padahal airnya diambilin terus ya. Nggak yang kita nalar secara simpel aja, itu cara nyarinya bagaimana? Apakah pada saat itu ada teknologi geolistrik? Kan nggak ada. Pada saat ini aja saya bidangnya di geolistrik itu aja bisa meleset. Dan kita nggak temu artesis itu air yang dia keluar sendiri tanpa kita pompa. Tapi mereka itu bisa ketemu artesis di kedalaman berapa dia ketemu dan lain sebagainya. Bagaimana dia menggalinya luar biasa. Teknologinya, nggak bisa dinalar. membuat candi asal leluhur tuh nggak mungkin bikinnya di atas, bikin aja di tengah-tengah pemukiman. Ya. Artinya kan memang banyak orang supaya ibadahnya lebih mudah, Iya. gampang dijangkau. Nah ini pun di atas gunung ya karena nggak asal gitu. Emang nyari titik-titik yang pas, yang artinya yang akurat, nggak asal. Ya, aku kan karena emang kerasa. Kalau saya itu memang kerasa. Saya kenapa? Karomah sebenarnya. Nggak ngerti. Pokoknya Ya, saya benar. terasa kayak enak berdoa di sini. Saya sering kok Nah, ke itu tempat-tempat berarti petilasan, tapi saya nggak berdoa. Karena saya pas itu mungkin nggak ngerti, nggak kerasa. Tapi aku bisa ngerasain kayak di tempat apa tertentu, terus kayak kita di Joko Tingkir ya, Pandan tuh. Pandan. Hmm. Pandan petilasan Joko Tingkir aku nggak kerasa, makanya aku Iya. nggak berdoa di situ aku. Tapi ketika di tempatnya Ki Kan sana Depo. Ki Derpo, yang Ki Derpo. Yang di Depo. Ketika yang di Depo, aku terasa. Jadi kayak los gitu loh. Ini kayak kosong, enak, terus
pengen Nyaman, berdoa ya. Pengen berdoa kayak eling Bisa Gusti merasakan Allah. energinya gitu maksudnya. Ya aku berdoa di situ. Yang di tempat istrinya anak yang hidup poin gak terasa, Ya. aku gak berdoa. Yang pertama itu ya. Berarti itu yang mungkin dibilang sama Om Rawin itu nyambung di situ ketika teknologi pada saat itu mencoba mencari lokasi yang benar-benar itu tadi tuh pas orang memanah itu ada titik wancinya. Titik wanci itu waktu, ada tempatnya, lokasi dan sebagainya, itu kan harus tepat, itu kayak gitu mungkin. Jadi di situ mendukung, kayak misalnya di Mekah kita mendukung kan kayak di situ. Kan nggak bisa kita berdoa di warung misalnya, lebih khusyuk kan kalau kita di masjid atau di Mekah dan sebagainya. Nah, kayak semacam itulah kita meditasi meditasi dengan yang di atas, berkomunikasi, mencoba berkomunikasi macam-macam. Mungkin Mas Farid kan lebih dalam kayak gitu sama Om Rawi kayak gitu tadi. Jenengan berdoa itu frekuensinya kan nyaut. Kalau kita nyetel radio itu, kalau ketika kita nggak nyaut radionya ya tapi ketika kita setel lagu yang enak, kemudian siaran yang enak, kan kita bisa menikmati ya, seperti macam itu. Frekuensi itu yang teknologi yang belum kita banyak ketahui ya Om ya. Misalnya kayak meditasi, kita sering itikaf dan sebagainya, itu kan dalam rangka kita menyelaraskan jagat cilik jagat gede istilahnya kayak gitu. Semesta, jagat cilik itu ya diri kita Jagat sendiri. alit itu kita. Ya, jagat gede itu ternyata sama juga ya konsepsinya. Jagat gede itu semesta. Bagaimana kita menyelaraskan, mengagumi keesaan Allah itu, luar biasa, ternyata gunung seperti ini, laut seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke jagat kecil, kita baca tuh sampai hati nurani yang paling dalam, berkaca. Karena pada dasarnya kan manusia nggak mungkin dia berbuat jahat pun dia pasti sebenarnya dia menyesal. Ya Om. Jadi pasti dia berkaca, kalau makanya berkacalah pada diri sendiri, lubuk hati yang paling dalam itu kan kita sebenarnya hati kita tuh baik, cuma kita aja yang berbohong sama dia kan kayak gitu konsepsinya. Kalau di Jawa semacam itu, sama dengan yang di Islam pun juga sama. Bahkan Kalau- kalau orang Jawa itu menganggap alam semesta ini adalah sedulur tua. Arti sedulur tua, saudara tua kita. Alam semesta ini adalah saudara tua kita. Karena kan sama-sama yang diciptakan oleh Allah. Tapi mereka diciptakan lebih dulu daripada kita. Jadi kita anggapnya itu mereka itu saudara tua. Ya itu kayak konsepsi dulur papat lima pancer ya. Kalau di Islam kan malaikat yang mendampingi kita, ada yang mendampingi kita, pancernya kita gitu. Konsepsi-konsepsi itu sebenarnya kalau di ajarannya Sunan Kalijaga ada namanya konsepsi itu Cupu Mane Astogino. Itu macam-macam. Cupu Mane Astogino itu garwo sigarane nyawa. Jadi kalau kita memperlakukan orang itu, lakukanlah seperti seakan-akan itu dia itu jiwa kita, jadi baik, jadi kita nggak pernah berprasangka. Terus ada yang lagi Prabdonggo, jadi keharmonisan gamelan itu bagaimana dari berbagai macam jenis gong, terus selindro dan lain sebagainya, pelok itu bisa bersatu membentuk harmonis. Nah itu kita gambaran kalau kita ke bermasyarakat dan lain sebagainya, kita harus bisa berharmonis, bisa beradaptasi. Terus ada lagi yang Turonggo, tutupane perang Marapunggo. Jadi orang itu seorang prajurit seperti kita ini berjihad itu harus punya tumpaannya apa ya, rukun Islam dan lain sebagainya. Terus kemudian ada lagi banyak, itu ada 7 konsepsi. Kalau di wayang itu senjatanya Semar itu kan gak cowok, gak laki-laki, dia hanya nyebut keesaan satu, kan lambang aja kan, itu kan hanya ada di Jawa itu kayak gitu. Semar, Ismar itu kan dia Mali itu mencoba memasukkan ajaran-ajaran itu melalui budaya, karena orang Jawa itu ketauhidannya sebenarnya itu dari ini udah terbentuk, dan dia benar di jalan yang benar, karena Sang Hang Toyo atau ajaran agama Hang Toyo itu agamanya itu caranya beribadahnya sama ya Om ya, swadingkep, tulacek, terus sama sujudnya juga sama dan lain sebagainya. Cuma mereka kan belum ada di konsepsi yang
misalnya kalau Taurat, Zabur, kemudian disempurnakan Injil, kemudian disempurnakan itu, yang kemudian disempurnakan oleh itu. Maka kalau ketika itu jadi satu, maka untuk ibarat itu handphone, fiturnya tuh luar biasa orang Jawa. Orang Nusantara itu luar biasa. Orang Cina lebih lagi. Saya bisa orang Cina itu kalau dia memeluk Islam luar biasa, total dia, iya kan mas? Total. Karena dia secara fitur memang dia lebih lengkap daripada kita dan dia lebih tua. Makanya kadang Nabi kan bergurulah sampai negeri Cina itu mungkin bergurulah kebudayaan mereka paling tua di dunia. Itu. Mungkin semacam itulah mungkin kalau yang tak ketahui. Cina itu ajarin orang Jawa itu ada yang ngomong jadi sucine ora ono. Padahal Wali Songo itu hampir 90% itu Cina. Serius mas. Hanya Sunan Kalijogo itu yang asli Jawa, dia putranya Pangeran Arya Wiratikta. Itu masih keturunannya Ronggolawe. Jadi kalau di Tuban itu kan lambangnya Ronggolawe karena memang leluhurnya Ronggolawe, Arya Wiratikta menurunkan Raden Said dia itu Sunan Kalijogo itu. Sebenarnya dia kenapa kok sampai dia itu bertapa sampai berlumut dan lain sebagainya, terus ditemukan sama Sunan Ampel, Sunan Giri ya waktu itu ya. Sunan Bonang ya, Sunan Bonang. Itu sebenarnya bukan seperti itu sebenarnya suatu suatu gambaran bahasanya, oh dia terlalu kejawen gitu. Dia terlalu, terus akhirnya ada lumut dan lain sebagainya, terus dia coba bersihkan. Ya berarti kalau Kanjeng Sunan Kalijaga ketika melakukan tapa di sungai itu berapa tahun sih yang kita dengar? Ya bertahun-tahun sampai dia sampai berlumut. Iya. Kadang-kadang orang ini apa iya? Apa iya? Nah kalau kita pernah dengar siapa yang tidur berapa ratus tahun? Saibul Kafi. Iya. Nah itu lebih lama lagi daripada Kanjeng Sunan Kalijaga. Apa iya? Kan begitu. Iya bisa jadi banyak versi sih. Iya. Kalau yang itu kan mesti ada itu di Quran kan mesti ada. Kalau Sunan Kalijaga itu udah ada beberapa versi. Ada yang penggambaran, ya seperti gambaran-gambaran. Misalnya Sunan Giri dia punya pena yang bisa tajam, bisa itu sebenarnya kan gambaran lisan dia itu memang dia tuh bijak, kemudian dia cerdas dan sebagainya untuk mengkritisi pemerintah pada saat itu, Majapahit saat itu. Ya, banyak sih versi. Yang bisa kita otentikan ya yang ada seperti Om yang sampaikan tadi, yang ada naskahnya itu. Nah, itu yang kita miskin literasi itu di situ. Miskin literasi. Tapi ya. Naskah juga enggak serta-merta kita ambil mentah-mentah ya. Iya betul. Harus dikaji karena naskah itu kan enggak semuanya benar. Karena naskah itu banyak sekali yang dibuat berdasarkan kepentingan. Ya. Jadi gini contohnya, naskah itu dibuat oleh pencatat raja, enggak mungkin dia jelek-jelekin rajanya. Otomatis catatannya yang baik-baik. Ya. Beda sama yang di luar sana yang tidak anonim lah ya. Dia akan menceritakan apa adanya. Kelakuan yang buruk pun masuk dalam catatannya. Ya, itu seperti Negara Kertagama dari Pupra Panca. Naskah itu enggak harus kita terima mentah-mentah, enggak harus dikaji lagi. Cari naskah lain untuk bahan pertimbangan. Kalau sing Mas Yunus tanya tadi, ya sekarang kayak misalkan Masjidil Aqsa itu berapa agama ya di situ? Iya kan mas? Muslim. Masjidil Aqsa masjid, tembok ratapan iya, kemudian untuk Katolik Kristen juga iya. Apakah kita kalau sholat di sana ada tembok ratapan kita nggak boleh? Iya kan mas? Iya. Kita Masjidil Aqsa itu berapa agama mas? Iya. Terus Hagia Sophia dia pernah difungsikan sebagai masjid, pernah difungsikan sebagai gereja. Apakah salah kalau kita terus habis gereja terus kemudian kita itu ada loh lambangnya Bunda Maria di situ? Tapi masjid itu Hagia Sophia di Turki yang sekarang diresmikan Erdogan barusan itu. Itu zaman Kekaisaran Ottoman. Ya. Itu. Sultan Mehmet II. Sing diidolai banyak orang jenenge Al-Fatih. Wah, aku idola iku Al-Fatih. Luar biasa. Itu mengalahkan Konstantinopel. Gila itu. Mengalahkan Romawi Mas itu. Hebat. Itu gereja-gerejanya itu dibuat. Nah sekarang kayak misalkan banyak sekarang di Indonesia itu
tempat ibadah Cina itu digunakan sebagai masjid. Makanya Masjid Cengho itu ada beberapa yang dulunya itu kuil, ya kan Om? Kuil untuk berdoa Konghucu. Apakah kita salah? Misalkan kalau di situ kuil Sampokong itu, kalau jenengan pernah ke kuil Sampokong, ada sareanya atau itu? Ada sarean itu di situ di belakang itu. Putri itu Muslim Cina, Muslim Cina, Sampokong. Sampokong itu dulu masjid Mas. Sekarang digunakan sebagai apa? Konghucu. Peninggalan masih. Saya pernah Om, dulu waktu muda ya, ini masih muda ya, tapi itu saya pernah Om, melakukan spiritual yang semacam misalkan ya jam segini saya naik ke Sedudo, terus di bawah Bilahi saya pernah di bawah air terjun itu beberapa kali di Sedudo ya Mas, jam 12 malam Mas. Itu pakai juru kunci di sana, maksudnya nunggoni. Itu karena saya terobsesi dengan cerita-cerita Prambanan Senopati, 3 hari dia bertapa misalnya gitu. Itu benar-benar merasakan seharusnya 1 jam wes. Nah, itu di Bagrojo kan sering saya Om ke Sumber Dodol Magetan, terus ke apa namanya Sedudo, terus ke Jolotundo itu yang Mas kemarin ke sana itu, Pamenang, kemudian ke Wonogiri itu ada namanya Kayangan. Sering lah ke tempat-tempat kayak gitu tuh saya sukanya itu bukan karena saya pengen kaya, pengen kuat, dulu nggak munafik, ada lah pengen kayak gitu, tapi manusiawi, saya nggak munafik, saya saya habis ben anu lah, ben disegani itu pernah, tapi sirik. Nah tapi apa ya beneran, tapi terus diluruskan sama teman, ada yang apa di Cemoro Kandang itu namanya Mas Huluk, dia kalau stay di, yang aku pernah cerita itu Mas, stay di Cemoro Kandang itu 2 bulan 3 bulan di pos 2, di pos 3 gitu, dia sering stay itu bilang gini loh Mas khususnya, dia kejawen padahal dia tahu kalau saya NU, saya Muslim, apa gini loh Mas khususnya, oh iya bener Mas gitu. Dia sering ketemu sama kiai-kiai di situ, terus naik ngobrol kayak gini, ngopi kita, terus kasih alamat. Beberapa bulan kemudian dia sowan ke sana, ternyata kiainya udah meninggal 10 tahun yang lalu, sering kayak gitu masih lu gitu. Ya itu di Cemoro Kandang pos 2. Jadi waktu ke sana, sowan sama Gus Anu nggih, monggo Benara sarean. Meninggalnya udah 10 tahun. Serius ya? Masih ada sering Mas Huluk, masih ada di Cemoro Kandang kalau dia masih orang Solo. Sekarang dia mau ditarik di pura di Bali, di Kintamani. Dia kan memang minatnya dia di lontar-lontar itu. Jadi ada anaknya raja itu, dia kenal sama Mas Huluk itu, dia ditarik di situ. Bentar lagi ke Bali dia. Tuh, jaga urusan. Bang orangnya kejawen. Dia kalau ke rumah itu bawa melati itu, ditaruh di Bogor di rumah saya. Titipannya Mbah Lawu dan ki opo iki. Itu yang ngasih nama saya Senopati ya itu. Kejawen itu kalau dikaji duduk bareng begini sebenarnya enggak mengajari kemusyrikan sama sekali, tapi dikajinya duduk bersama bareng gitu dengan kepala dingin, jangan saling ngomong dari jauh. Iya. Ini siriknya gimana? Kita apa? Dupa saya pengen kaya, kan enggak. Ya, contoh aja dalam laku ada di Jawa, ada pasti nggak asing ya namanya mati geni kan. Iya, pati geni itu kan nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Nah ketika kita melakukan nggak makan, nggak minum, konsepnya sebenarnya nggak gitu. Itu mah nyala laku, tapi konsepnya ngajarinnya bukan begitu. Artinya mematikan geni itu mematikan api yang ada pada diri kita. Nafsu itu amarah nafsu. Betul. Ketika kita melakukan nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam, kalau hawa nafsunya ini berarti kita nggak lulus. Kalau kita masih mengumbar hawa nafsu. Iya. Artinya ketika orang yang sudah mampu melakukan pati geni itu berarti orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu itu. Konsepnya seperti itu sebenarnya. Cuma hanya orang kan langsung nilainya apa-apaan sih, puasa kayak gitu, nggak ada tuntunannya. Padahal itu hanya melatih aja, untuk melatih. Tujuannya nggak ada tuntunannya. Nggak ada tuntunannya. Teman-temannya dia soalnya.
Waduh. Saya nggak ikut loh mas. Oh, dekat saya itu loh, Banjarjo loh. Dekat itu Kanigoro itu loh, kan masih wilayah kota. Itu loh pernah ditemukan arca Jewisi sama Ganesha. Tapi itu tahun 80-an kata orang sana, dan itu sekarang hilang. Nah di sekitar situ itu ada batu bata yang bentuknya mirip ya yang di candi-candi itu gede. Itu digali 2 meter nggak habis. Tapi karena perlawanan daripada masyarakat itu nggak terusin. Itu kalau misalkan diterusin, kira-kira rumah saya juga kena. Serius itu, karena nggak habis. Nah sayangnya batu bata itu akhirnya dibuat pondasi, dibuat apa, sama yang kayak di Gigelang itu. Gigelang itu memanjang dulu pada tahun 2000-an itu masih memanjang temboknya itu. Sekarang udah kepotong galengan sawah, kemudian bangunan rumah, gimana itu. Jadi bangsa kita itu kurang menghargai jeripayah leluhur kita. Fotonya disuruti ke pondasi omah. Iya. Jadi kita itu nggak sadar dimasukin budaya-budaya luar, ya nggak munafik. Dulu masa muda saya juga semacam itu. Misalkan kita lebih senang K-pop daripada wayang misalnya gitu. K-pop lebih seakan-akan orang sekarang milenial, Mas namanya Mas Ari sekarang tokoh Pandawa siapa aja gitu aja. Preso enggak, kan nggak tahu misalnya. Tahu nggak Mas? Tahu ya misalnya. Tapi rata-rata nggak tahu. Terus Kurawa siapa aja tokohnya. Nah itu lama-lama coba kita bayangkan 10-20 tahun kemudian itu punah. Dan bahkan budaya itu sudah diekspor ke luar negeri. Buktinya apa? Kurikulum di Australia, kemudian di Eropa, di Amerika itu ada kurikulum gamelan wayang itu. Ada Mas beneran. Mereka malah lebih menguasai daripada kita. Kita malah lebih sibuk lagu-lagu barat, kemudian lagu-lagu K-pop. Ya nggak munafik, ya nggak apa-apa. Tapi kan ada porsinya. Nah itu buktinya teman saya di Solo itu dia perajin wayang itu 1 tahun sebelum pandemi itu 2 kali dia ngirim gagrak set dan gamelan itu 2 set itu ke Eropa, Australia, Amerika. Itu pasti 1 tahun 2 kali. Dan di sana ternyata ada kurikulumnya. Dia banyak peminatnya, sinden-sinden dari luar negeri. Terus meskipun dia nggak seluas kita ya, kita kan memang leluhurnya dari situ ya. Nah itu akhirnya akan mengikis identitas bangsa kita, karena bangsa yang besar itu kan bangsa yang menghargai budaya kita. Dia Jepang, dia Cina, dia kan budayanya kan benar-benar dipelihara. Kalau kita kan enggak. Kita kan kalau ada misalkan di antara 50 murid SD hanya 1 yang bisa nari, itu sudah di-up, udah luar biasa, di-apus ini juara kayak gini. Tapi apakah itu merata dan sebagainya? Apakah trennya itu seperti sekarang? Trennya kalau di warung-warung kan game online, bahkan dilombakan sama pemerintah, didukung kayak gitu. Nah, berarti kan akhirnya generasi baby boomer, generasi yang sebelum ini itu juga akan terkontaminasi akhirnya. Jadi yang namanya Jawa hilang Jawa ini. Iya, identitas kita Jawa hilang Jawa nih. Ini tinggal Ponorogo yang bagus ya. Ponorogo itu masih kuat. Tapi kalau yang lainnya, sekarang sekolah pedalangan aja sudah semakin sedikit. Setelah sinden dan sebagainya dianggap, itu identik dengan ledek dan sebagainya. Itu kan konsepsi-konsepsi yang diciptakan oleh kolonial supaya itu kita itu nggak bangga dengan budaya kita sendiri. Karena tadi tak bilang, untuk menghancurkan suatu negara itu menghilangkan identitasnya, terus memperbalikkan fakta, udah itu aja, cukup. Hancur itu sudah negara. Dan karena di dunia ini mana ada berpuluh-puluh bahkan beratus suku itu jadi satu itu selain di Indonesia itu mana ada. Bahkan di Amerika negro sama putih aja udah seperti itu. Kira di Ukraina yang pro Rusia dan pro Ukraina aja udah seperti itu. Di Indonesia itu ada Papua, ada Bugis, ada berbagai macam suku, berbagai macam adat istiadat, luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika jadi satu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya ada di Indonesia ini. Gambaran surga itu ada di Indonesia ini. Cara beternak, cara bertani dan lain sebagainya itu luar biasa. Nggak ada kita temukan di luar negeri kayak gini. Cuma kita hancur budayanya, akhirnya kita ke
identitasnya itu dihancurkan oleh bangsa-bangsa ini. Dimulai dari dokumen-dokumen kita yang dibawa ke luar negeri, budaya-budaya asing kita masukkan, bahkan narkoba dimasukin. Akhirnya generasi muda sekarang taunya ini, sekarang udah